بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا wazidna bikarumatika ilman nafi'a ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian usul min ilmu usul masih tentang haqiqah. Ya, masih diingat al-haqiqah itu adalah al-lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lah. Lafal yang digunakan untuk sebagaimana apa adanya ia diletakkan untuk itu. Seperti asad untuk hewan muftaris, asad singa untuk hewan yang buas. Jadi lafal tersebut harus apa syaratnya? Harus digunakan. Maksudnya ada digunakan di bahasa kita sekarang. Ya. Dan juga harus sesuai dengan asal dari makna kata tersebut atau kalimat tersebut, maknanya harus sesuai dengan asal. Nggak boleh berpaling, nggak boleh beda. Kalau misalnya beda dengan apa yang diletakkan pada asalnya, maka dia nanti jadinya majaz. Iya. Singa menjadi khotib mimbar di mimbar, nah itu majaz mainnya. Atau hal-hal lain. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang aqsam al-haqiqah. Macam-macam hakikoh ini penting. Ya, pokoknya dari awal ingat hakikat itu, yaitu hakikoh pemaknaan kata itu yang bukan majaz, itu bisa lughawiyah, bisa syar'iyah, bisa urfiyah. Dan kadang-kadang yang urfiyah itu adalah majaz. Atau seringkali yang urfiyah itu adalah majaz. Baik, wa tanqasimul haqiqatu ila thalathati aqsam lughawiyah wa syar'iyyah wa 'urfiyah. Dan al-haqiqah itu terbagi menjadi tiga macam. Haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyyah, dan haqiqah 'urfiyah. Ana baca dulu fal lughawiyah. Fal lughawiyatu hiya al-lafdhul musta'malu fima wudi'a lahu في اللغة وخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. طيب فالحقيقة اللغوية حقيقة لغوية adalah اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. Lafal yang digunakan. Berarti harus digunakan lafal ini ada, digunakan di bahasa kita sekarang. Fima wudi'a lahu, terhadap apa yang memang diletakkan untuknya maknanya apa. Tapi dalam bahasa, asal bahasanya. Ya. Baik, didahulukan al-haqiqah al-lughawiyah. Kenapa? Karena asalnya semua kata itu dimaknai dulu secara lughawiyah dulu.
sebelum berbelok ke asy-syar'iyyah atau al-'urfiyyah. Harus ke lughawiyah terlebih dahulu. Ya. Itu asal. Makanya kata Syekh Utsaimin dan dalam syarahnya, fal aslu hiya al-haqiqatul lughawiyyah fala yu'dalu anha illa bidalil. Asalnya pemaknaan kata atau kalimat itu kembali ke hakikah lughawiyah dulu. Maka enggak boleh berpaling darinya kecuali dengan adanya dalil. Ya, jadi kita tidak memaknai lafal ke hakikah syar'iyyah dulu, kecuali harus tahu juga asalnya bahasanya. Ya. Baik, al-haqiqah lughawiyah itu al-lafzul musta'mal fi mawdi'a lahu fil lughah. Jadi kembali ke bahasanya, sehingga kita perlu tahu kamus, ya, ensiklopedia bahasanya gitu. Atau kita nggak perlu kamus kalau misalnya kita Indonesia kan, maka udah cukup apa artinya apel, apel ada itu. Ya. Apa artinya mata? Mata kita tahu mata. Apa artinya tembok? Apa artinya batu? Ya. Ya, itu lughawiyah. Nah. Kemudian mithalu fa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita ada tambahan fil lughah. Jadi hakikah itu kan al-lafzul musta'malu fi mawdi'a lahu. Nah, kalau hakikah lughawiyah al-lafzul musta'malu fi mawdi'a lahu fil lughah. Kalau hakikah syar'iyyah al-lafzul musta'malu fi mawdi'a lahu fi syara'. Kalau hakikah urfiyah al-lafzul musta'malu fi mawdi'a lahu fil 'urf. Dah selesai, gampang. Tapi harus paham, bukan sekedar hafal. Jadi keluar dengan perkataan kita dan tamam fil lughah al-haqiqatu syar'iyyah wal 'urfiyah. Tidak termasuk hakikah lughawiyah, hakikah syar'iyyah dan hakikah 'urfiyah. Tetapi ada kadang-kadang ketiga-tiganya ini masuk. Hakikah lughawiyah juga dipakai di hakikah syar'iyyah, juga dipakai di hakikah 'urfiyah. Seperti kata Syekh Utsaimin, lafal langit as-sama, ya, dalam Arabik as-sama, kemudian lafal al-ard, kemudian al-jibal, ya, itu langit, bumi, terus unta, ibil, itu semua mempunyai hakikat lughawiyah enggak? Pasti mempunyai. Ya, semua lafal Arabik ini punya hakikat lughawiyah. Nah, dalam syar'i, dalam Al-Qur'an kan sering disebut as-sama, al-ard. Itu semua punya hakikat lughawiyah. Dan itu semua adalah hakikat syar'iyyah karena berada di Quran. Dan itu semua adalah hakikat urfiyah ditinjau dari urfnya pemaknaannya, bahwa saya langit adalah langit. Apa? As-sama itu langit. Al-ard bumi. Tapi kalau di Indonesia urfiyahnya apa? Itu langit, ini bumi, beda enggak? Paham enggak di maksudnya? Urf itu kan artinya apa? Lokalnya, apa namanya? Daerahnya, apa? Tradisi gitu loh. Adatnya. Lah kalau misalnya di sini as-sama itu bukan as-sama nyebutnya, tapi langit. Al-ard nyebutnya bumi. Ini kan urufnya beda. Ya. Nah, masing-masing ya hakikat lughawiynya ketahuan. Langit adalah ya itu. Gitu. Jadi hakikat lughawiyah ditinjau dari lughah, bahasa asalnya itu, kata itu diletakkan untuk apa maknanya? Apa diisyaratkannya? Ya langit. Kalau hakikat urfiyah ditinjau dari sisi tradisi. Ya. Gitu. Oke. Nanti antum paham dengan sendiri insyaallah. Misalu dzalika, contohnya as-shalah, salat. Fa inna haqiqataha al-lughawiyyata ad-du'a. Hakikat lughawiyah salat adalah doa. Asal dari makna as-shalah dalam bahasa dia itu adalah doa. Ya. Misalnya az-zakat.
asal bahasanya adalah an-nama. Zakat secara bahasa bermakna pertumbuhan. Zakat. Ya. Bisa juga mensucikan, makna zakat. Ya. Saum, makna bahasanya adalah imsak, menahan. Itu haj, makna bahasanya adalah al-qasd, tujuan. Itu makna bahasa. Jadi makna bahasa itu lebih umum daripada makna syariat nantinya. Kan sholat kan definisinya kan beda. Definisi secara syar'i kan beda. Betul. Daripada kalau misalnya bahasa, kembali ke bahasa, cuma doa, sholat itu apa? Doa, udah selesai. Ya. Begitu. Udah mulai paham di sini? Hakikah lughawiyah untuk sholat, fa inna hakikatah lughawiyah doa ad-doa. Kelas. Salat itu apa? Doa. Namun kemudian dalam syariat diambillah lafaz salat untuk dijadikan suatu istilah syar'i yang memiliki makna berbeda daripada istilah lughawi. Itu. Dan biasanya istilah syar'i itu lebih detail, lebih khusus dibandingkan istilah lughawiyah gitu. Nah, misalnya sari roti. Sari dan roti. Ya. Sari punya hakikat lughawiyah enggak sari? Punya. Ya. Syariahnya enggak tahu, enggak ada. Urufnya ada enggak? Belum ke sari roti, ini belum ke sari roti. Urufnya enggak. Kadang ada orang namanya sari. Ya enggak? Misalnya ibu-ibu namanya sari. Nah, ini syariah, sarimin, enggak, itu beda lagi. Itu sarimin, ada lagi itu. Ini sari doang. Sari ini ada lugawihnya, artinya sama dengan secara lugawi artinya apa? Inti ya, inti sari, inti ya. Secara urufnya ada sendiri. Ketika satu keluarga misalnya ada namanya orang sari, lalu dipanggil, sari. Ini dia mengatakan sesuatu hakikat lughawiyah, syariah atau urfiyah? Urfiyah namanya. Urfiyah. Karena yang dimaksud adalah sari adalah orang yang dikenal. Urfnya dia dikenal sari. Bukan kembali kepada lughawiyah. Misalnya, sari sini dong, sari. Sari maksudnya apa? Inti. Apa? Enggak, tapi urfiyahnya. Gitu. Nah, terus roti secara lugah ada roti sama ini. Tapi ketika digabung sari roti, nah ini apakah kita bilang ini kita maknai hakikat lughawiyah? Apa kayak gitu? Ketika anak tadi habis beli sari roti, berarti habis beli inti dari rotinya, berarti dalamnya roti. Kita maknai gitu? Enggak, kita maknai bukan lughawiyah. Kalau antum maknai lughawiyah kayak gitu maknanya. Berarti antum baru beli dalamannya roti, sarinya, intinya roti itu kan coklatnya dalamnya tuh. Itu banul itu berarti. Ya kan? Itu ada sari roti datang. Berarti dalamannya roti lagi datang gitu. Itu banul itu. Enggak benar. Nah, jadi makna itu secara hakikat urfiyah sari roti gitu. Udah gampang kan? Gampang. Nah, misalnya itu apa sih itu? Oh, iklan apa sih itu? Hah? Roti juga. Putri malu ya? Putri malu, ada putri dan malu. Ada misalnya kita satu kan itu kan murakkab dua. Ada putri, hakikat lughawiyah apa? Malu ada. Nah, kita menghakimi atau menghukumi atau memaknai suatu kalimat atau kata atau frase sesuai dengan konteksnya, dia maunya lughawiyah, syariah atau urfiyah. Kalau putri malu di sini kembali ke lughawiyah, berarti menunjukkan ada seorang putri yang memang dia malu gitu. Tapi kalau ke urfiyah kembali ke tumbuhan itu gitu. Gitu. Ya. Apa sih itu? Tiwul.
Iya, itu ya. Nasi jagung. Itu lebih baik dia zikir ya kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli lughah. Maka harusnya kalau misalnya memang hakikatnya lughawiyah, maka harus dibawa itu kata, diterjemahkan, ditafsirkan sesuai dengan omongan pemilik bahasa itu, gitu. Lah misalnya nih, berkaitan dengan urfiah juga. Saya tadi baru makan jangan. Kan? Jangan itu kan larangan. Saya tadi baru makan jangan, tidak boleh. Itu kalau antum maknai lugawiyahnya, lugawiyahnya Indonesia umumnya. Gimana itu? Jangan kok dimakan. Tapi kalau misalnya kembali ke hakikat urfiyah, nah ini yang sahih pemaknaannya, gitu kan. Urufnya Jawa dengan keumuman Indonesia beda. Jangan artinya sayur. Saya baru makan sayur. Iya. Itu urfiyah, uruf mainnya. Tapi ada sisi lugawiyahnya juga enggak? Ada. Lugawiyah Jawa ada sendiri, ya kan? Jangan itu ojo di sana. Atau aja kadang-kadang, ojo. Kalau misalnya sayur, ini apa namanya? Apa tadi? Jangan. Antara mangan karo dahar itu juga beda. Iya, dahar makan. Mangan makan, dahar makan ya, Pak ya. Tapi penggunaannya sesuai dengan konteks mukhatab, orang yang dihadapi. Lah kalau misalnya ngomongin sama bapak yang lebih tua, lah ngomongnya dahar ya, Pak ya. Jangan mangan. Kurang sopan gitu. Kayak temen gitu. Itu halus, bahasa halus dan bahasa standar gitu. Lah beda kalau misalnya antum ngomong sama orang Sunda. Dahar itu kasar gitu loh. Ada yang Sunda sih? Ya, dahar. Antum Sunda? Sunda, dahar. Dahar itu biasa kan bahasa. Hah? Sama teman biasa kan? Kalau misalnya makan sama orang tua, hah? Makan. Sama orang lebih tua. Mamam. Oh, Sunda Banten kasar tuh ya? Banten mah kasar, Banten itu. Iya. Makan. Nah, tapi dahar itu orang biasa. Tapi kalau Jawa enggak. Antum ngomong dahar sama orang teman biasa diketawain antum. Formal banget gitu. Iya. Ini masuk ke urfiyah. Urufnya Sunda sama Jawa beda. Nah, ini. Gitu ya. Oke. Kemudian al-haqiqah asy-syar'iyyah. Hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syara'. Lafal yang digunakan sesuai dengan apa yang diletakkan untuknya dalam syariat. Dan kalau misalnya ini berarti harus berkaitan dengan syariat. Enggak boleh berkaitan dengan bahasa doang tapi disyariat-syariatkan. Harus dikaitkan dengan syariat. Fa kharaja biqaulina, keluar dari dengan perkataan kita fi syara' al-haqiqatu wa al-lughawiyyatu wal 'urfiyyah. Keluar dari ini hakikat lughawiyyah dan 'urfiyyah. Mithalu dzalika as-shalah. Contohnya as-shalah. Fa inna haqiqataha asy-syar'iyyata al-aqwalu wal af'alu al-ma'lumatu al-muftatahatu bit-takbiri al-mukhtatamatu bit-taslim. Fatuhmalu fi kalami ahli syar'i ala dzalik. Misalnya hakikat syar'iyyah adalah as-shalah, salat. Fa inna haqiqataha syar'iyyah, sesungguhnya hakikat syar'iyyah untuk salat
itu bukan ad-du'a selesai, enggak. Melainkan tapi bisa juga salat dimaknai doa secara syar'i bisa. Nah, tapi hakikatnya adalah al-aqwal wal af'al, ini perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan ma'lumah yang masyhur, yang diketahui. Kita tahu kan? Tahu. Al-muftataha bit takbir, diiftitahkan, dimulai dengan takbir. Al-mukhtatamatu bit taslim, dikhatamkan, diakhirkan dengan salam. Fatuhmalu fi kalami ahli syar'i dzalika, maka dibawalah pemaknaan ke kalam ahli syara', ke kalam syariat untuk itu. Gitu ya. Begitu juga dengan tadi zakat, kemudian saum. Ya. Tetapi yang pastinya pasti ada unsur lughah untuk pemaknaan syar'i. Selalu ada itu. Maksudnya pemaknaan syar'i itu tidak akan lepas dari adanya unsur pemaknaan lughah. Salat itu secara syariat ada enggak unsur doa? Ada kan? Ada. Kemudian zakat secara syariat ada enggak unsur pensucian? Ada. Ada enggak unsur penumbuhan? Ada, penumbuhan harta juga sebenarnya zakat itu. Saum secara syariat ada enggak unsur imsak? Masyhur ada imsak, artinya menahan diri ya. Haji secara syariat ada enggak di dalamnya unsur bermaksud menuju? Ada. Ya, cuma pemaknaan syariat itu lebih spesifik dibandingkan pemaknaan lughah, kecuali tentang iman. Ya. Iman secara bahasa artinya apa? At-tasdiq al-jazim, yaitu percaya dengan pasti, jazim kuat. Jadi antum bedakan dengan tasdik dengan iman. Secara bahasa kita ngomong bahasa dulu. Tasdik itu percaya, udah percaya, mempercayai gitu. Tapi kalau misalnya sampai iman, itu percaya dengan teguh kuat itu. Itu bahasa. Nah, tapi kalau secara syariat lebih luas lagi. Al-iman itu adalah at-tasdiqu bil qalb, kemudian talaffuz bil lisan wal amal bil jawari, itu lebih jauh, lebih umum lagi. Nah, maksudnya lebih umum, dia tidak sekadar tasdik saja. Jadi lebih global. Baik. Apa milad? Enggak, itu untuk zakat. Apa? Milad, haul kan untuk zakat. Oh, itu yang anda sebut tadi disyar'ikan. Dia lughawi. Enggak, milad itu Enggak, milad itu kembali ke urf, dia enggak ada syar'inya dia. Iya. Maksudnya kembali ke urf, kembali ke lughah. Antum bilang selamat milad pun itu lughah, bahasa. Enggak syar'i. Milad kan artinya hari lahir. Iya. Iya. Dan kalau misalnya happy milad masuk ke urf juga, Ustaz. Masuk ke urf juga ya. Urfnya kalau diada-adain ke agama. Iya, masuk ke urf tapi dia ada. Tetapi walaupun masuk ke urf dia tetap dimaknai sebagai asli enggak? Lughah enggak? Lughah. Iya, milad itu kan enggak ada perubahan makna di situ ya kan? Cuma yang memang beda adalah perasaannya gitu loh. Bahwasanya ini seperti ada macam ibadah gitu. Kalau yang biasanya ngomong happy milad tuh kalau enggak orang HTI, orang Ikhwani itu biasanya. Happy milad itu talbis itu dari syaitan, itu untuk apa namanya disyar'ikan. Selamat ulang tahun gitu ya. Sebenarnya itu selamat ulang tahun sama itu. Cuma ya talbis aja. Diislamkan happy milad. Iya, selamat milad ya.
tahu. Tapi begini, itu memang sesuatu yang muhdats. Cuma kalau memang kita mendoakan dia benar-benar untuk selamat, maka insya Allah itu baik. Maksudnya baik dari segi dia berniat mendoakan. Tapi salah dalam konteksnya ini nggak benar. Untuk mengucapkan selamat untuk kelahiran dia enggak. Jadi mengucapkan selamat itu kapannya aja. Cuma kalau memang dia ada niatan senang dengan temannya ini, mudah-mudahan panjang umur, selamat lah. Selamat kan artinya semoga selamat gitu. Kalau memang ada niatan gitu, mudah-mudahan itu bagus dari segi itu. Ini udah salam aja udah selamat. Iya, sebenarnya cukup begitu. Tapi dalam konteks bahasa itu, kalau dalam bahasa Arab ada ya. Karena nggak tahu. Ya, misalnya kan sekarang kan banyak yang dibikin istilah penggunaan adopsi bahasa Arab untuk yang ada kalau keluar tadabbur alam itu memang syar'i atau gimana? Tadabbur. Baru sekarang. Tadabbur alam itu kembali ke bahasa. Iya. Kembali ke bahasa, kemudian itu hanyalah itu urf mainnya nanti. Bahasa kemudian diurfkan. Tadabbur itu artinya merenungi, ya kan? Dan kita tahu tadabbur alam maksudnya merenungi alam. Tapi yang ada kan caranya outdoor. Iya. Jadi konteks bahasa dengan namanya kan nggak matching. Nggak matching. Jadi dalam konteks ini penggunaan bahasa itu apakah menyalahi atau apa? Itu uruf, itu jadi uruf nanti. Tadabbur alam itu jadi uruf dia. Uruf itu nggak harus, substansi uruf itu nggak harus sesuai dengan apa yang konsekuensi dari bahasa. Misalnya tadabbur alam. Artinya apa sih tadabbur alam? Berarti kan menghayati alam gitu kan? Itu bahasanya artinya merenungi alam itu. Nanti sampai ke syariat, tapi konsekuensinya ke syariat, ya kan? Tapi bahasanya kan kayak gitu. Tapi sekarang istilah tadabbur alam itu menjadi uruf. Uruf dalam artian apa? Itu adalah suatu kegiatan apapun yang bersifat ke alam, walaupun bukan untuk tadabbur, ya kan? Paham nggak? Karena kalau kita lihat kan orang-orang PA itu, ya kan? Mereka pecinta alam itu, mereka keluar ke gunung dan semacamnya kan? Belum, nggak mesti mereka tujuannya tadabbur alam, walaupun ini tadabbur alam yuk di Gunung Lawu misalnya. Mereka kesana cuma apa? Pacaran atau apa gitu kan? Makanya kita bilang ini memang ada bahasanya, lugawiyahnya, tapi konsekuensi di bahasa itu nggak ada. Melainkan ini hanya sekadar label. Dan ketika disebut label itu lebih cocok ke imma syar'iyyah sama urfiyah. Iya. Ketika misalnya ada ruqyah syar'iyyah, ya kan? Ketika itu nggak sesuai dengan konsekuensi dari hakikat syar'iyyah, maka dia menjadi sekadar urufnya mereka. Jadi ruqyah syariah menurut mereka gitu. Paham nggak? Hah? Paham? Iya, ganjil aja pemakaiannya, soalnya kadang hanya sekitar label aja. Iya. Pemaksaan. Iya, itu namanya uruf itu. Urufnya dia, urufnya orang sekarang. Jadi nggak masalah ya berarti. Nggak masalah, itu udah menjadi uruf dia gitu. Uruf maksudnya sesuatu yang ma'ruf di kita, seperti itu. Yang ma'ruf di kita itu belum tentu sesuai dengan apa yang konsekuensi dari bahasa atau syariat. Misalnya anak seorang ikhwani, misal ikhwan kan artinya saudara, tapi ternyata anak memusuhi banyak orang, tapi anak seorang ikhwani. Baik, ini konsekuensi bahasanya kena nggak? Enggak. Karena ikhwan artinya saudara, tapi ternyata ada banyak musuhin orang. Nah, gimana? Konsekuensi dari bahasa itu persaudaraan nggak ada. Berarti kembali ke mana berarti? Hakikat urfiyah. Urfnya kita dikenal ikhwani kayak anak ini, gitu. Urfiyah kayak gitu. Jadi kalau anak seorang salafi secara lugu salah. Salafi secara lugu. Maksudnya Orang dahulu. enggak benar. Salafi itu kan ada nisbat. Salaf dan yaun nisbah. Salaf itu dahulu, maksudnya sahabat. Ya. Nah, salaf itu sendiri
lafal salaf itu sendiri itu ada hakikat lughawiyah ya, dan ada hakikat juga urfiyah juga. Hakikat lughawiyah salaf artinya apa? Pendahulu secara mutlak apapun itu. Tapi urufnya ketika orang sekarang menyebut salaf itu berarti 3 generasi pertama, itu uruf bukan? Uruf. Dan ketika itu dikaitkan dengan syariat, ya kan, ittiba'us salaf, maka itu menjadi hakikat syariah juga. Jadi syariah juga, uruf juga. Kemudian ditambahin ya unisbah salafi gitu. Itu menjadi uruf bukan? Menjadi uruf juga. Nah, karena ini dikaitkan dengan manhaj dan syariat, maka menjadi hakikat syariah juga. Cuma kalau misalnya seseorang ya substansi dia enggak mengikuti salaf benar, maka ini hanyalah sekadar mengikuti urf gitu. Dia enggak mengikuti konsekuensi dari lughawiyah atau syariah. Kayak pondok pesantren salafi yang dulu kan tradisional Salafiyah. salafi gitu. Itu kembali ke uruf atau enggak, itu kembali ke lughah. Salafiyah di sini maksudnya adalah kuno, jadul, tradisional gitu. Tradisional. Kembali ke nature apa, lampau, misalkan dia lampau, kembali ke lampau. Mereka nggak begitu niatkan untuk kembali ke salaf, manhaj salaf enggak. Gitu. Yang dikatakan sebagian kalau hakikat ini kan misalnya dari secara urfiah itu kan biasanya jadi suatu kebiasaan di suatu tempat ke tempat lain itu dalam satu kata bisa misalnya di tempat A artinya A, di tempat B artinya B. Jadi kadang-kadang nggak masalah. Gak masa itu nih yang disebut, itulah yang disebut hakikat urfiyah. Kadang urf itu relatif nisbi. Urfnya keluarga ini beda dengan urfnya keluarga ini. Iya. Misalnya LGBT, orang-orang bencong punya urf sendiri kan? Jadi kita nggak bisa menyalahi. Itu enggak, ini bukan masalah menyalahi atau enggaknya, bukan. Enggak, ini belum sampai ke masalah menyalahi. Ini nyampe ke kenyataan. Dia urufnya begini, dia urufnya begini. Kita belum sampai situ. Masalah menyalahi itu ada timbangan lain, bukan timbangan uruf atau lughah atau syar'inya. Ini baru kenyataannya untuk memahami kalimat sesuai dengan porsinya dia. Apa di mana nih pilihnya? Apakah dia maksudkan lughah, apakah dia maksudkan syar'i, atau dia memasukkan uruf? Nah, yang memang paling banyak terpecah-pecah ya uruf ini. Karena uruf itu kan artinya kearifan lokal gitu loh. Kadang urufnya kalimat di sini beda dengan kalimat di rumah itu. Misalnya bagi sini yang namanya istilah ini bermakna beda dengan istilah yang diucapkan oleh orang-orang itu. Misalnya gitu, beda. Iya. Begitu. Banyak. Jadi kalau misalnya orang Padang pakai bahasa Padang, itu urufnya kan? Urufnya sekaligus lughah mereka. Ya, orang Sunda dengan bahasa Sunda urufnya sekaligus lughah mereka. Kemudian Sundanya Cirebon sama Sundanya Banten, walaupun ada beberapa kesamaan, ya tetap ada uruf masing-masing enggak? Ya itulah disebut hakikat urfiyah. Ini enggak masalah dia salah atau itu, belum sampai situ. Kita baru bicara realita perbedaan uruf ini dengan itu. Kayak gini nih. Kalau orang Jakarta kan ngomong kendaraan bermotor kan Motor. Orang Padang ngomongnya Honda. Ya. Honda. Honda, jadi Honda itu udah masuk ke motor ya. Iya. Orang kalau ngomong motor jadi kebingungan. Kalau di Jawa, Honda juga. Sama kalau di Padang bensin itu minyak. Kalau di sini kan bensin, jadi nggak, kalau di bensin motor sih minyak. Nah, uruf itu. Kalau di ini di Jawa mobil montor ya Pak ya. Montor. Itulah uruf itu. Jadi kita kembalikan ke hakikat urfiyah. Sehingga itulah kita butuh belajar ini untuk memahami konteks kata atau kalimat supaya tidak gagal paham. Kalau di Aceh Kereta ya. Jadi kalau untuk mengartikan hadis apa berdasarkan huruf atau Harus tahu konteks. Harus tahu konteks. Dia lughah, syariah atau urf. Enggak semua yang di hadis. gitu. Apa majaz? Iya. Jadi kita dalam memahami suatu hadis nanti kita harus memahami
kata itu di kondisi masa Benar. lampau. Iya. Jadi kita harus memahami dia dari 3 dimensi atau 4 dimensi. Dimensi lugawiyah kita tahu, kalau misalnya ya lugawiyah pasti ada untuk semua kata udah ada tuh. Ada harus. Jadi basicnya lugawiyah kita harus tahu dulu. Terus dimensi dia hakikat syariahnya ini ada enggak? Kadang enggak semua lafal dalam hadis itu dimaknai secara hakikat syariah. Gitu loh. Bid'ah itu yang Umar. Hah? Misalnya yang Umar bilang bid'ah itu. Tapi itu bukan hadis. Itu hadis mauquf sih. Iya, itu dimaknai secara hakikat lugawiyah. Ni'matul bid'at hadza, ya kan? Kemudian hakikat urfiyah juga ketika Arab dulu waktu itu. Iya. Kayak misalnya kan pernah bilang, al-kalbul aswad itu syaitan kata Nabi SAW. Ya kan? Para ulama mensyarah syaitan di sini hakikatnya hakikat lugawiyah. Kalau hakikat syar'iyah maka jin, gitu kan? Tapi kalau hakikat lugawiyah maka kita kembalikan kepada bahasanya dalam ini. Dan ini hakikat urfiyah juga. Orang-orang Arab itu dulu mengenal yang namanya syaitan itu bisa untuk jin, manusia dan juga binatang yang berwarna hitam dan buas. Nah, ini kan kembali ke lughah. Gitu. Jadi gitu ya kayak gitu. Jadi kita dengan kata membaca hadis itu atau menafsirkannya itu dia harus memahami konsep budaya pas hadis ini turun atau Kalau ada sababun nuzul harus tahu. Urf yang masa-masa lampau gimana digalinya? Ada di kitab-kitab gimana? Enggak, di sini uruf di sini enggak, itu makanya perlu kitab syarah dan semacamnya. Oh, gitu. Udah jelaskan. Enggak, tapi kalau misalnya uruf itu enggak terlalu inilah. Uruf itu maksudnya kalau misalnya tadi yang bilang uruf itu kembali ke lughah tradisi mereka. Contoh Ustaz tadi ngomong 3 tuh tradisi dulu kan, kalbul aswad kan dimaknai maksudnya ada 3 tuh. Syaitan. Nah itu Syaitan maksudnya tadi bukan kalbu asad, syaitan itu syaitan. Iya, itu tahu dari mana? Dari syarah hadis Anda baca. Gitu. Jadi kitab-kitab kayak Lisanul Arab yang Anda beli itu, kayak banyak kitab-kitab jam bahasa itu penting bagi orang yang mau konsentrasi memahami Al-Qur'an atau As-Sunnah. Gitu. Bukan untuk orang awam, kalau orang bingung lihatnya. Ya begitu. Iya. Iya. Penting gak ini? Ini penting. Bahkan bukan hanya Arab, Indonesia. Kita antar satu sama lain mengaplikasikan ini selama ini tanpa kita sadari. Cuman memang tidak tertata secara metodologi. Tapi prakteknya ini banget kita tiap hari melakukan itu. Ya kan? sebutannya ada. Iya kan kadang ada huruf E dibaca E, dan kalau misal tulisannya sama apel asalnya. Tapi bacanya kalau apel kan beda lagi itu. Kalau misalnya nih apa Habibi ya. Tapi secara lugawi artinya apa? Sayangku. Konsekuensinya LGBT kan? Habibi ya. Sayangku. Tapi kalau misalnya urufnya Habibi ini nama orang anak pengajian gini-gini gitu. Uruf secara syar'i enggak ada. Gitu. Karena iya dengan ini alhamdulillah tertata jadinya. Dan ini yang menata ini ahli balago dan usul fikih. Iya. Jadi bukan orang bahasa itu sendiri. Ya, orang bahasa enggak hakikat lughwi, hakikat syar'iyyah, hakikat lafziyah, mereka enggak ngomongin itu ahli bahasa. Gitu. Oke. Misal untuk syariat tadi udah ya. Tapi insyaallah itu hakikat syariah itu dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan hakikat urfiyah pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Tapi udah puas ini, udah mulai permetaannya. Iya, alhamdulillah. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu